Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah sesi komentar nakama. Dalam video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video-video Mimin yang lalu tentang chapter 1024. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Ini dari Adiguna Nugraha. Semakin jelas Ushimaru ayahnya Zoro. Setelah baca jurnal Oden, Ushimaru langsung bergerak ngirim anaknya keluar Wano biar bertahan hidup dan ikut perang 20 tahun yang akan datang. Ya, masuk akal sih bang. Dan jika benar seperti itu, tentu Ushimaru mengharapkan Zoro untuk ikut war 20 tahun kemudian, karena dia sendiri tak bisa menunggu selama itu. Lanjut selanjutnya dari Esa Dharma. Bukan, Shimotsuki gak ada garis Mazoro. Yang ada itu babaknya Kuina. Baca SBS makanya Brats. Ya. Oke, Kushiro dan Kuina itu memang keturunan Shimotsuki ya. Tapi itu Shimotsuki Kozaburo yang telah mendirikan desa Shimotsuki di East Blue. Dan ini yang sedang Mimin bahas adalah Zoro itu anaknya Shimotsuki Ushimaru, bukan jalur keturunan dari Shimotsuki Kozaburo. Dan perlu diingat ya, Shimotsuki itu nama klan, bukan nama satu orang aja. Oke, lanjut lagi dari Bagus Wim. Min mau diskusi Min, sekuat itukah Kaido? Sekuat dan satu keturunan Shimotsuki Ryuma aja tumbang yang dibilang ahli pedang atau dewa pedang. Dan kalimat Daimyo juga tumbang, semua termasuk Oden. Atau Kaido itu kalau bertarung mainnya licik atau ada juga hokinya ya. Bayangin kalau mereka digabungkan 5 Daimyo plus ketua Yakuza Wano, udah tumbang tuh pasti Kaido. Dan Zoro itu udah pasti keturunan klan Shimotsuki. Aku yakin salah satu pedang Zoro patah dan penggantinya itu Susui. Klan Shimotsuki itu ahli penggunaan lebih dari satu pedang nih. Zoro harus lebih spesial dari Sanji, karena Sanji itu tubuh spesial banget, ada keturunan klan Lunaria. Iya, pertama Kaido itu memang kuat sih bang, tapi dia nggak kuat aja. Dia juga punya strategi yang baik untuk memecah belah orang-orang kuat di Wano. Menurut kakek Hyogoro, jika ketika itu mereka dan seluruh samurai kuat membantu Oden, tentu Kaido bisa dikalahkan. Lalu Mimin juga setuju sih jika Susui akan dipakai Zoro lagi. Dan hal itu mungkin terjadi setelah para warga Wano tahu bahwa Zoro adalah keturunan dari Shimotsuki Ryuma. Oke, lanjut dari Novianto Bipras. Goto Shop bukan hoki raja tapi hoki dewa. Yang samurai yang bilang seseorang pasti bukan Shimotsuki Ushimaru, nanti di prank sama Oda Sensei. Ya, kalau Usopp sih intinya hoki yang mantep lah. Lalu ya mudah-mudahan jangan prank ya. Udah berharap banget sih kalau itu Shimotsuki Ushimaru. Lanjut lagi dari Rizkal di Ichal. Ketika keluar dari gua, disitulah Yamato memakan DF karena merasa lapar dan memakannya tanpa sepengetahuan Kaido. Ya, masuk akal sih bang, karena memang saat itu Yamato sudah sangat lapar ya. Seperti ceritanya dulu bahwa dia makan DF itu karena lapar. Lanjut dari Crypto Newbies. Saya mencurigai bahwa seluruh samurai yang disekap di goa semuanya adalah keluarga Shimotsuki. Ya, mungkin aja sih bang, karena 2 Daimyo yang lain juga klan Shimotsuki kan. Shimotsuki Yasuie adalah Daimyo Hakumai, lalu Shimotsuki Ushimaru juga Daimyo Ringo. Jadi kemungkinan besar 2 samurai itu juga Daimyo yang berasal dari klan Shimotsuki. Lanjut lagi dari Galuh Ibnu Fauzun. Penasaran sama mode hybridnya Momonosuke? Nah, kalau mode hybrid sih harusnya gak jauh beda sama Kaido ya, karena naga Momo itu kan KWA-nya Kaido. Tapi yang jadi pertanyaan, bisakah Momo pakai mode hybridnya tanpa latihan dulu? Jika memang bisa sih berarti bener-bener di power up banget itu bocah. Lanjut dari Project R. Yamato akan bertemu dengan Zoro dan Yamato akan bilang, kau mirip dengan seseorang yang pernah aku temui saat aku dihukum di dalam gua. Yamato pun membiarkan Zoro untuk menebas Kaido. Wah mantap, epic sih kalau beneran terjadi. Lanjut lagi dari Arif Kakao. Kata-kata Usopp mengingatkan kita ketika Shanks berkunjung ke kapal Shirohige. Apakah Kulu Shanks ke Wano? Wah bener juga tuh bang ya, Mimin gak kepikiran sih. Tapi ya semoga aja Akagami akan sampai ke Wano, karena Bang Oda juga pernah bilang sih
ada karakter berambut merah yang akan bergerak di tahun ini, dan semoga aja dia adalah Akagami no Shanks. Lanjut dari Mas Bro, Yamato wakil kapten SHP lebih setuju gue daripada Zoro dan Sanji. Yamato bebas lawan Kaido 1 versus 1. Cuma Yamato belum menguasai Busho tingkat lanjut doang. Buktinya dia belum bisa melepas borgol batu lautnya, gak seperti Luffy. Pertama, kayaknya itu bukan borgol batu laut ya bang, itu borgol ledakan. Kalau batu laut harusnya Luffy lemas ketika memegang borgol itu. Lalu masalah wakil kapten, Mimin rasa nggak semudah itu ya untuk mengganti ketenaran Zoro dan Sanji. Mereka berdua itu kan sudah sebagai ikoniknya SHP yang selalu bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Oke, lanjut lagi dari Rian Basudani Nuroh. Yamato menguasai Hausoku Haki tingkat tinggi dan bisa menahan Kaido sendirian dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan selama ini dia memakai borgol dan tak bisa melepaskannya, padahal memiliki kekuatan yang bisa menahan Kaido mengimbangi Kaido. Dia tak bisa menembus pertahanan Bushoku tingkat tinggi Kaido hanya dengan Hausoku saja. Itu karena Yamato tidak menguasai Ryuo. Saat ini Luffy sudah bisa menguasai Hausoku Haki untuk serangan. Itu berarti cara mengalahkan Kaido adalah Luffy harus bisa mengkombinasikan serangannya dengan Hausoku Haki tingkat tinggi, Bushoku tingkat tinggi dan ditambah Ryuo, serangan telak yang akan menumbangkan Kaido. Nah, kalau semua itu sudah dimiliki Luffy, Mimin rasa baru imbang aja dengan Kaido, karena Kaido juga memiliki semuanya. Tapi Kaido masih tetap menang dalam hal pengalaman. Dia kan sudah lebih dulu menguasai kemampuan itu semua. Tapi tenang aja, mungkin tekad Luffy lah yang nantinya akan melebihi Kaido dan menjadikan momen kemenangan bagi Luffy. Oke, lanjut dari Kun Akabahari. Susui kan menjadi takdir penerus pendekar pedang klan Shimotsuki, terlepas Zoro itu Shimotsuki atau bukan. Itu sebabnya Gyukimaru mengklaim Zoro mencuri dari Ryuma. FYI, pedang Zoro kebanyakan dibuat oleh klan Shimotsuki, Enma, Susui, dan Wado Ichimonji. Itu adalah garis takdir yang secara tidak langsung Zoro mempunyai ikatan dengan klan Shimotsuki. Dari tempat latihan Zoro di dojo dengan Kuina sampai pedang yang Zoro gunakan berkaitan dengan Shimotsuki. Keturunan atau bukan biar Oda Sensei yang menentukan. Ya, benang merahnya memang nyambung sih bang, dan harusnya Zoro itu adalah klan Shimotsuki. Tapi entah nih, mungkin aja masih ada suatu hal yang akan mengejutkan para fans. Lanjut dari Bartolomeo. Bila Orochimaru mirip dengan Zoro, seharusnya Onimaru menyukai Zoro karena mirip dengan tuanya. Saat Onimaru merubah dirinya jadi biksu yang bernama Gyukimaru. Ya, ketika itu sih menurut Mimin ya Onimaru marah karena Zoro mengambil Susui. Tapi ketika Zoro berhasil mengalahkan Kamazu, dia pergi begitu aja. Padahal kesempatan itu kan bagus ya buat mengambil pedang Zoro yang lain. Nah, menurut Mimin ketika Zoro ngalahin Kamazu itu, Onimaru baru menyadari sesuatu dan akhirnya dia pergi dan tak mengambil pedang Zoro yang lain. Oke, lanjut dari Irsyadi Vicky. Kalau Yamato jadi next nakama Luffy yang ke-10, berarti sudah fix nanti yang bakalan jadi terkuat setelah Luffy diganti Yamato. Karena Yamato sudah bisa mengkombinasikan Hausoku Haki dengan Kanabonya. Ya, belum tentu juga sih bang, karena Zoro dan Sanji kan udah ada bau-bau mau power up lagi. Zoro dengan teori keturunan klan Shimotsuki, dan dia juga pernah menggunakan Hausoku Haki untuk melukai Kaido. Lalu Sanji mungkin akan di power up dengan ras Lunaria. Lanjut lagi dari Saras 008, plot twist. Jadi Orochimaru sama halnya dengan Marimo, buta arah. Rubahnya yang bantu dia nunjukin jalan, sama halnya seperti Marimo yang buta map. Chopper juga sering disebut rubah dan selalu marah ketika dikira rubah. Ya, masuk akal sih bang, dan mungkin ini adalah clue tersembunyi dari Bang Oda. Mari kita nantikan. Oke, lanjut dari Rian Permana. Mungkinkah mereka masih hidup Min? Secara Kawamatsu, kakek Hyo dan lain-lain dikira mati, ternyata masih hidup. Seandainya mereka masih hidup, mereka bisa jadi salah satu pelindung Wano saat pintu gerbang Wano dibuka. Ya, bisa aja sih. Arc Wano ini memang penuh kejutan ya, terutama salah satunya kan tentang karakter yang dianggap mati ternyata masih hidup. Dan mari kita tunggu aja. Lanjut lagi dari matematika mudah. Teori liar Kumin, Oda giring kita Zoro itu keturunan klan Shimotsuki murni. Ternyata Zoro adalah keturunan klan Kurozumi.
Ya bukan Kurosumi murni, hasil pernikahan beda klan. Karena waktu dulu klan Kurosumi dianggap pengkhianat, jadi sebagian kabur keluar dari Wano. Kemungkinan Zoro keturunan dari pernikahan klan Shimosuke dan Kurosumi. Kata snatch yang diajarkan Zoro ke Momo, kemungkinan kata yang sering diucapkan oleh klan terbuang Kurosumi. Nah, ini pendapat baru sih bang, Mimin gak kepikiran sih. Tapi ya bakal bikin rame sih jika memang benar seperti itu. Oke, lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada video ini dari Dede Rahmawati. Min, jangan-jangan Denjiro menghilang diam-diam membebaskan 3 samurai Shimosuke ini. Soalnya Denjiro udah tahu semua wilayah Wano. Dan legenda yang diomongin Oda Sensei mungkin ketiga samurai Shimotsuki ini Min. Iya, hal itu mungkin banget sih. Dan tentu menurut Denjiro, jika ketiganya masih hidup, akan sangat membantu dalam pertempuran di Onigashima ini. Ya, sampai di sini aja video sesi komentar nakama kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih kepada nakama sekalian yang sudah berkomentar pada video-video Mimin. Dan percayalah, Mimin akan senantiasa berusaha untuk membaca seluruh komentar nakama sekalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!